Halo anak-anakku semua, apa kabar di rumah? Bu Guru harap anak-anak masih dalam keadaan sehat dan masih mempunyai semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Guru Osiana. Kita akan belajar di tema 1, subtema keempat, muatan pelajaran kita bahasa Indonesia. Materi kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan dan mengidentifikasi ide pokok. Nah, sekarang kita langsung di pembahasannya. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok. A. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu makhluk hidup bernapas. Yang kedua itu makhluk hidup bertumbuh. Yang ketiga makhluk hidup berkembang biak. Yang keempat makhluk hidup memerlukan makanan. Yang kelima makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang kita lihat di B, mengenal perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan alami dan buatan. Perkembangbiak alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Nah, ini mengenal perkembangbiakan tumbuhan. C. Contoh perkembangbiakan alami dan buatan. Yang pertama itu kita lihat contoh perkembangbiakan alami yaitu umbi, batang umbi, lapis, akar tinggal atau rizoma, geragi, dan tunas. Terus kita lihat yang kedua, contoh perkembangbiakan buatan yaitu mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung, menyetek, dan merunduk. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan alami dan buatan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara alami dan buatan. Bu Guru harap anak-anak perhatikan di dalam buku tematik halaman 152. Kita lihat yang pertama itu jenis perkembangbiakan pada umbi batang. Contoh tanamannya seperti kentang. Yang kedua itu jenis perkembangbiakan pada spora, contohnya pada sayur pakis. Yang ketiga itu jenis perkembangbiakan pada umbi lapis, contohnya seperti tanaman bawang merah. Yang keempat itu jenis perkembangbiak pada geragi atau stolon, yaitu jenis tanamannya seperti stroberi. Yang keempat itu jenis perkembangbiakan tunas, contoh tanamannya seperti pisang. Yang kelima itu jenis perkembangbiakan menyetek, contoh tanamannya seperti singkong. Yang keenam itu jenis perkembangbiakan merunduk, contoh tanamannya seperti tanaman sayur brokoli. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara alami dan buatan. D. Mengidentifikasi ide pokok. Setiap bacaan pasti memiliki ide pokok. Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dapat terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini adalah mengidentifikasi ide pokok. Mengidentifikasi ide pokok. Setiap bacaan pasti memiliki ide pokok. Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini merupakan mengidentifikasi ide pokok. Sekarang kita lihat di E, mengidentifikasi informasi. Informasi adalah kabar mengenai suatu hal, peristiwa,
atau kejadian. Untuk dapat mengidentifikasi informasi dari sebuah teks, kamu harus membaca teks atau bacaan tersebut dengan cermat. Nah, ini adalah mengidentifikasi informasi. Anak-anakku sekalian, materi kita di tema 1, subtema 4 sudah selesai. Sekarang Ibu Guru akan kasih tugas, anak-anak kerjakan tugas di buku MBP halaman 118 bagian B nomor 1 sampai dengan 10. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Apabila sudah selesai bisa dikumpulkan di sekolah dan di Bapak Ibu Guru wali kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa anak-anakku semuanya. Bye.